Di antara berbagai bentuk kehidupan yang menghuni planet bumi, serangga adalah kelompok yang paling mendominasi, baik dalam jumlah maupun keragaman spesies. Di antara serangga-serangga ini, semut menonjol sebagai makhluk yang sangat sukses dan adaptif, membentuk koloni besar dengan struktur sosial yang rumit dan efisiensi yang luar biasa. Dalam kerajaan kecil mereka, semut-semut ini mampu melakukan tugas-tugas yang menakjubkan, seperti mencari makanan, membangun sarang, dan mempertahankan wilayah mereka dari ancaman. Hal ini memunculkan pertanyaan menarik. Bagaimana sebenarnya cara semut berkomunikasi dan mengordinasikan semua aktivitas mereka dengan begitu baik? Jika dihadapkan dengan kata komunikasi, sebagian besar manusia mungkin akan mengasosiasikannya dengan bahasa atau ucapan. Sesuatu yang diucapkan, diciptakan oleh penggunaan lidah dan mulut kita untuk membentuk dan mengartikulasikan. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan kata-kata dalam jumlah tak terbatas, dan sebagai hasilnya, kita bisa menceritakan kisah-kisah yang sangat kompleks. Komunikasi semut memang tidak terlalu sempurna, tapi kebanyakan orang mungkin akan setuju bahwa komunikasi semut sangatlah mengagumkan. Sebuah koloni semut dapat terdiri dari beberapa juta pekerja. Bagaimana koloni sebesar ini bisa menjadi sebuah mesin yang terorganisasi dengan baik seperti yang kita lihat selama ini? Kuncinya terletak pada sistem komunikasi mereka yang sangat efisien. Semut mengatasi hambatan komunikasi dengan beberapa cara, yaitu pertama, menggunakan aroma atau feromon. Kedua, dengan menyentuh atau sentuhan. Ketiga, dengan menggunakan bahasa tubuh. Dan keempat, menggunakan suara. Antena semut adalah kunci dari misteri komunikasi mereka. Dengan bantuan senyawa feromon yang kompleks, mereka dapat mencium berbagai macam hal, mulai dari aktivitas koloni hingga penaklukan wilayah baru. Feromon dihasilkan dari kelenjar eksokrin. Selama jutaan tahun, semut telah mengembangkan koktail feromon khusus untuk mengomunikasikan berbagai hal kepada sesama semut. Untuk menerima pesan, mereka menggunakan antena mereka sama seperti kita menggunakan hidung jika kita buta dan tuli. Tentu saja, tidak semua aroma diketahui oleh manusia, namun kita tahu banyak tentang sistemnya. Misal, setiap koloni membawa rangkaian feromon uniknya sendiri, sehingga mereka memungkinkan untuk membedakan teman dan musuh. Bagi manusia, mungkin tampak aneh bahwa seekor semut dapat menyelesaikan masalah ini dalam hitungan milidetik. Namun, melalui aroma hal ini mungkin saja dilakukan dan seringkali hal ini sangat berguna bagi semut. Ahli mikrobiologi Berthold Dober dan Edward O. Wilson memberikan penjelasan tentang pengamatan komunikasi semut penenun atau yang memiliki nama ilmiah Eucopiella longinoda dalam buku mereka Journey to the Ants. Jelas bahwa itu semua sebenarnya cukup canggih. Sebagai contoh, semut cenderung meletakkan jejak aroma ke sumber makanan seperti remah-remah roti untuk ditemukan dan diikuti oleh pekerja lain. Ketika seekor pekerja menemukan sesuatu, ia akan berlari kembali ke koloni sambil menaburkan sedikit feromon ke tanah untuk diikuti oleh pekerja lainnya. Para ahli myrmecologi menjelaskan bahwa ada 5 cara berbeda yang bisa digunakan semut untuk mencampur dan memvariasikan sinyal-sinyal ini. Ketika semut bekerja bertemu dengan anggota koloni, ia bisa memberitahukan sesuatu dengan menggerakkan tubuhnya dengan cara tertentu, atau hanya dengan sentuhan antena. Semut lainnya kemudian diberikan gambaran yang relatif jelas tentang apa yang harus dicarinya di ujung jalan setapak.
Jika semut pertama menemukan sesuatu yang bisa dimakan, kemungkinan besar ia akan memberikan semut lain untuk mencicipinya dari sampel yang dikeluarkan dari mulutnya. Seperti halnya manusia, semut menggunakan bahasa tubuh untuk mengomunikasikan berbagai hal. Mereka dapat memberitahu semut lain dengan menyentuh atau mengusap reseptor dengan cara yang berbeda. Dengan cara ini, mereka dapat menggabungkan sinyal feromon dengan sentuhan dan bahasa tubuh, memberikan bentuk komunikasi yang lebih canggih. Salah satu contoh dialog yang aneh adalah ketika semut dengan sedikit menekan bagian kepala semut lain, kemudian dapat menghasilkan refleks rahang. Lalu memberikan semut pertama kesempatan untuk mencicipi makanan semut lainnya. Tidak jarang, semut menyimpan sebagian makanan mereka untuk dimakan nanti atau untuk anggota koloni. Cara lain yang unik tentang bagaimana semut berkomunikasi adalah dengan suara. Mayoritas spesies semut menggunakannya untuk berkomunikasi. Meskipun cara ini biasanya tidak diketahui oleh kebanyakan orang karena resonansinya yang rendah. Semut dapat menghasilkan suara yang berbeda dengan menggesekkan kaki mereka pada bagian tubuh yang seperti papan tulis, sehingga menghasilkan suara yang unik. Meskipun kita mungkin tidak mendengarnya, semut lain bisa mendengarnya. Bunyi tersebut sebenarnya dapat kita rasakan jika kita memegang semut sangat dekat dengan telinga, sambil mendengarkan dengan seksama. Suara digunakan dengan cara yang berbeda, tergantung pada spesiesnya. Contoh yang bagus dari penggunaan suara adalah ketika semut bekerja terjebak di suatu tempat. Mungkin melalui runtuhnya terowongan atau ruang menghalangi semua jalan keluar. Semut dapat menggunakan suara sebagai panggilan bahaya, menandakan lokasi mereka kepada pekerja lain melalui dinding. Hal ini tidak dapat dilakukan dengan menggunakan feromon.